Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hermawan. Saya mahasiswa Unsia, Sarjana 1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian dengan berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Kelapa Sawit di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Untuk pengenalan, penelitian ini menganalisis hubungan antara profitabilitas dan tingkat utang dalam konteks penghindaran pajak di industri kelapa sawit. Informasi yang diperoleh dari yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki tujuan studi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor strategis ini. Adapun topik yang akan kita bahas yang pertama latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima tinjauan pustaka, dan yang terakhir kerangka konseptual. Oke, langsung saja ke latar belakang masalah. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang mendanai pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan tren positif, bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pajak dalam menjaga stabilitas dan kemandirian fiskal Indonesia. Namun, sistem self-assessment ini yang berlaku di Indonesia memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Di sisi lain, sistem ini membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak atau disebut tax avoidance, yaitu strategi legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sektor strategis dan penyumbang devisa terbesar. Dugaan praktik tax avoidance secara sistematis di sektor ini menjadi perhatian khusus, terutama setelah adanya laporan bahwa ratusan perusahaan berpotensi menghindari pajak hingga ratusan triliun rupiah. Untuk faktor yang diduga mendorong terjadinya penghindaran pajak ada dua, yaitu profitabilitas dan leverage. Perusahaan dengan laba tinggi memiliki insentif untuk menekan beban pajak agar laba bersih tetap maksimal. Sementara itu, perusahaan dengan utang tinggi dapat mengurangi beban pajak melalui beban bunga yang bersifat deductible secara fiskal. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh dengan terhadap tax avoidance? Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya dalam penelitian ini yang tadi, dengan tingginya profitabilitas perusahaan berarti perusahaan memperoleh laba yang tinggi yang akan memiliki insentif kuat untuk menurunkan beban pajak demi mempertahankan laba bersih setelah pajak, sehingga profitabilitas yang tinggi mendorong praktik tax avoidance. Kemudian penjelasan yang kedua, tingginya leverage perusahaan akan meningkatkan beban bunga pinjaman, dan beban bunga ini merupakan deductible expense secara fiskal yang akan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar atau mendorong praktik tax avoidance. Yang ketiga, tujuan penelitian. Pertama, menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Kedua, menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Keempat, manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian terbagi menjadi 4. Dari segi akademis,
perusahaan, pemerintah, maupun mahasiswa. Dari segi akademis, studi ini dapat menjadi sumber referensi empiris untuk riset lanjutan terkait strategi penghindaran pajak, sekaligus memperluas diskusi akademis tentang kompleksitas hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dan kepatuhan pajak. Yang kedua, dari segi perusahaan, temuan penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan strategi perencanaan pajak, serta memperkuat komitmen perusahaan dalam mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Dari segi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak itu, penelitian memberikan rekomendasi strategis untuk mengevaluasi kebijakan fiskal yang rentan dimanfaatkan sebagai celah penghindaran pajak, sekaligus merancang langkah pengawasan yang efektif guna memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor kelapa sawit. Terakhir, dari segi mahasiswa, mahasiswa dapat menerima manfaat dalam memperkaya pemahaman mengenai dinamika faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, khususnya dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia, sehingga mendukung pengembangan wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tax avoidance yang diukur dengan CATR. Tax avoidance adalah upaya legal yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah regulasi pajak. Dalam penelitian ini, tax avoidance diukur menggunakan cash effective tax rate, yaitu CTR, yang dihitung dari cash tax paid dibagi dengan pre-tax income. Penjelasannya, semakin tinggi CTR mendekati tarif pajak efektif, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Kemudian, profitabilitas diukur dengan ROA, di mana profitabilitas ini menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Diukur menggunakan return on asset yang dirumuskan net income dibagi total aset. Artinya, profitabilitas tinggi seringkali mendorong perusahaan untuk mencari strategi efisiensi beban pajak demi menjaga margin laba. Ketiga, leverage yang diukur dengan DR. Leverage menunjukkan tingkat ketertanggungan terhadap utang. Dalam penelitian ini diukur dengan debt to equity ratio, di mana dihitung dari total liabilities dibagi dengan total equity. Artinya, beban bunga dari utang dapat digunakan untuk menurunkan laba kena pajak secara sah atau deductible, sehingga leverage bisa terkait erat dengan praktik tax avoidance. Yang terakhir, hasil riset sebelumnya ini menunjukkan hasil yang bervariasi dan inkonsisten. Beberapa penelitian menyebutkan profitabilitas tidak terpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Leverage bisa berpengaruh positif, negatif, atau tidak signifikan tergantung konteks. Kesimpulannya, inkonsisten ini menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan, khususnya pada sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit. Yang terakhir, kerangka konseptual. Kerangka konseptual bisa dilihat dari bagan ini menggambarkan hubungan antara dua variabel independen, yaitu profitabilitas yang disimbolkan dengan X1 diukur dengan return on asset. Yang kedua, leverage yang disimbolkan dengan X2 diukur dengan debt to equity ratio. Kedua variabel ini diasumsikan mempengaruhi tax avoidance yang disimbolkan dengan Y. Hubungannya, profitabilitas yang tinggi dapat menurunkan insentif
insentif untuk melakukan tax avoidance karena perusahaan yang menguntungkan biasanya memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi atau diberi tarif pajak efektif yang lebih rendah. Sedangkan leverage yang tinggi menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau deductible, sehingga secara legal mengurangi beban pajak dan mengurangi dorongan untuk melakukan tax avoidance yang agresif. Hipotesis penelitiannya H1, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Artinya semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah kecenderungan melakukan tax avoidance. H2-nya, leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Artinya semakin tinggi leverage, semakin rendah praktik penghindaran pajak karena beban bunga mengurangi penghasilan kena pajak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif korelasional yang artinya penelitian yang bertujuan menguji hubungan antar variabel melalui data numerik. Pendekatan ini dipilih karena beberapa analisis seberapa besar pengaruh profitabilitas yang diukur oleh ROA dan leverage yang diukur DER terhadap tax avoidance yang diukur oleh CETR secara statistik dan objektif. Populasi dan sampel. Populasi terdiri dari seluruh perusahaan yang yang memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 hingga 2023. Sementara sampelnya mengambil 10 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan nih, terdaftar di BI selama periode 2019 sampai dengan 2023, mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap serta mencatat laba dalam periode tersebut. Sementara sumber dan teknik pengumpulan datanya, penelitian menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan fokus pada laba sebelum pajak, total aset dan ekuitas, beban pajak kas, total utang. Teknik analisis data diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung rasio ROA, DER dan CETR. Selanjutnya dilakukan uji statistik regresi data panel menggunakan stata untuk menguji hipotesis dan signifikansi hubungan antar variabel. Kemudian teknik dan analisis. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis laporan keuangan dari 10 perusahaan kelapa sawit yang menjadi sampling. Laporan keuangan tersebut mencakup periode 2019 sampai dengan 2023 dan digunakan untuk mengekstraksi informasi keuangan utama. Sementara variabel penelitian dan perhitungannya untuk profitabilitas X1, indikatornya adalah return on asset. Rumusnya net income dibagi dengan total aset. Ini untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Kemudian variabel leverage yang disimbolkan X2, indikatornya yaitu debt to equity ratio. Rumusnya DER sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas. Menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Kemudian tax avoidance, simbolnya Y. Indikatornya yaitu cash effective tax. Rumusnya CETR sama dengan cash tax paid dibagi pre-tax income. Menunjukkan presentasi kas yang benar-benar dibayar dari laba sebelum pajak. Semakin rendah CETR, semakin tinggi indikasi tax avoidance. Alat analisis yang digunakan
yaitu Microsoft Excel untuk menghitung dan membersihkan data, menghitung ROA, DER, dan CETR dari laporan keuangan. Dan Stata digunakan untuk uji statistik lanjutan regresi data panel untuk menghasilkan hubungan simultan antara profitabilitas, leverage, dan tax avoidance, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Tujuan analisis ini menilai apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen ROA dan DER terhadap variabel dependen CETR, sehingga dapat menarik kesimpulan empiris terkait perilaku penghindaran pajak perusahaan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kinerja keuangan pada tax avoidance dan bermanfaat untuk akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.